kinerja yang berintegritas, akuntabel, profesional, dan berorientasi pelayanan. Kemajuan pesat dunia ekonomi dan teknologi digital menginisiasi perubahan sistem perpajakan secara menyeluruh yang meliputi penyempurnaan regulasi hingga perbaikan sistem administrasi perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan basis perpajakan. Reformasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui pembaharuan sistem administrasi perpajakan dilaksanakan terhadap 5 pilar utama yang terdiri dari bidang organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan basis data, proses bisnis serta peraturan dan perundang-undangan. Reformasi perpajakan jilid yang ketiga dimulai tahun 2018 dan diharapkan sistem inti administrasi perpajakan diluncurkan pada tahun 2023. Untuk menjaga reformasi perpajakan berhasil guna serta menjamin pelayanan prima kepada stakeholders, dimohon dukungan dan partisipasi Bapak dan Ibu wajib pajak dengan turut menjaga marwah reformasi dengan menyampaikan kritik dan masukan positif untuk kesempurnaan reformasi perpajakan yang sedang kami jalankan. Apabila terdapat indikasi pelanggaran disiplin dan etik pegawai yang berpotensi mencederai reformasi perpajakan ini, mohon Bapak dan Ibu tidak perlu ragu untuk melaporkannya kepada kami melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pajak, serta mendukung reformasi perpajakan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Semoga upaya kita bersama ini memperoleh petunjuk dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Salam reformasi. DJP Kuat, Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan kata sambutan ya langsung dari Direktur Jenderal Pajak Pak Suryo Utomo terkait dengan bagaimana DJP dalam hal ini terus melakukan reformasi perpajakan, dan mungkin sedikit bocoran nih Bapak Ibu sekalian, nanti mulai Juni ya kita akan melihat atau mungkin akan digongkan istilahnya ada sebuah reformasi perpajakan, dalam arti ada sebuah aplikasi mungkin yang akan kita luncurkan ya untuk wajib pajak sekalian. Jadi sedikit bocoran bahwasannya nanti akan ada banyak perubahan-perubahan, tapi ini semua dalam rangka untuk lebih memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, sebelum lanjut ke pemateri, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Silakan mungkin bisa diaktifkan videonya. Bagi Bapak Ibu yang bisa menghidupkan, silakan dihidupkan videonya. Kita akan berfoto untuk sebagai bukti kehadiran Bapak Ibu sekalian. Terima kasih yang sudah hidup videonya. Nih ada Pak Yap. Kemudian silakan Bapak Ibu yang lain. Kita akan ambil fotonya. Ya, 1, 2, 3, ada Bu Lydia juga. Oke, terima kasih. Dan kepada Bapak Ibu yang lain mungkin juga tidak mengapa untuk tetap menghidupkan videonya kalau memang masih memungkinkan, karena dengan menghidupkan video ya akan lebih fokus untuk bisa menyimak apa yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada pagi hari ini. Baik, langsung saja kita akan segera menyimak nih. Sebelum mungkin Bapak Ibu sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan ya terkait dengan kendala, tapi tidak ada salahnya kami sedikit mengulangi lagi kira-kira apa yang harus dilakukan ketika kita akan melakukan pelaporan SPT tahunan PPh Badan ini. Dan langsung saja kita panggil pemateri
kita yang sudah tidak asing lagi, penyuluh pajak dari KPP Pratama Jambi Pelayangan, Pak Muhammad Dasir. Pada Pak Muhammad Dasir kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Momon atas kesempatan yang diberikan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, jelas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu wajib pajak peserta Zoom pada pagi hari ini. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kelas pajak ya. Kebetulan pada pagi hari ini kita mengambil tema pelaporan pengisian SPT tahunan Badan ya 1771. Kami yakin bahwa Bapak Ibu yang hadir pada kegiatan kelas pajak pada pagi hari ini sudah melaporkan ya. Mudah-mudahan sudah semua melaporkan kewajiban dari perusahaannya maupun perusahaan tempat bekerjanya untuk melaporkan SPT tahunan Badan PPh Badan ya 1771. Kegiatan pada pagi hari ini mungkin sebagian besar kita fokuskan kepada permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman wajib pajak. Karena sampai pada hari kemarin, hari Rabu, itu ada beberapa permasalahan terkait dengan munculnya notifikasi baik itu error maupun juga SPT tahunan isinya tidak valid ya. Jadi kami dari KPP Pratama Jambi Pelayangan berusaha untuk membantu Bapak Ibu untuk mengatasi kendala tersebut. Memang pada kenyataannya tidak mudah ya, karena kan error ini muncul karena murni masalah aplikasi atau masalah sistem juga. Jadi kami dari KPP bertindak selaku perpanjangan tangan dari Bapak Ibu ya, kami sampaikan permasalahan tersebut ke kantor pusat ya, kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Mungkin butuh waktu sehari atau 2 hari ya. Nanti responnya akan kita lihat kesalahannya ada di mana, karena kalau kita cek satu-satu isiannya itu udah pada benar semua ya Bapak Ibu ya. Baik itu pengisian di lampirannya, terutama lampiran 1A ya, terkait penyusutan aktiva, kemudian mulai dari formulir 1771 6, 5, dan seterusnya sampai ke formulir SPT Induk. Itu semuanya kita cek udah benar semua. Namun pas kita mau submit SPT atau mau kita lapor SPT muncul notifikasi SPT-nya tidak lengkap lah atau isiannya tidak valid ya, sehingga ini memang sangat membingungkan atau sangat menjadi kendala bagi teman-teman wajib pajak. Kami sebelumnya juga mohon maaf ya kalau memang masih banyak kendala yang muncul di sana sini. Kita berupaya untuk mengatasinya. Nah, mungkin untuk mengatasi hal tersebut kami harapkan Bapak Ibu selaku perwakilan dari perusahaannya atau pemilik perusahaannya bisa datang ke KPP, minimal membawa file PDF SPT tahunannya ya. Nanti di sini kita akan buka di komputer kami ya, kami cek dulu, kalau memang tidak bisa maka akan kita daftarkan antrian untuk diselesaikan di kantor pusat. Sejauh ini saya sudah ada 2 wajib pajak yang berhasil ya. Ternyata pas dicek kan notifikasi SPT-nya itu error tuh ya, ada pengisiannya yang tidak benar. Ternyata hanya gara-gara 1 titik ya, ada titik gitu loh di pengisiannya, kan nggak boleh pakai titik tuh di bagian tertentu. Nah itu kita delete titiknya, kita kirim ulang dan berhasil. Nah sampai sedetil itu ya pengisian SPT itu harus diperhatikan. Kemudian juga mungkin ada kesalahan pengisian tahun perolehan untuk aktiva
harusnya diisi 4 digit terisi karena mungkin typo atau salah ketik ya. Itu harusnya 2009 terketik 2090. Jadi melebihi dari 4 karakter. Nah, itu bisa menjadi salah satu penyebab SPT-nya tidak valid atau error. Nah, yaitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sampai pada hari kemarin, Rabu, itu banyak sekali kendala yang muncul dan bagusnya teman-teman wajib pajak dia sudah bawa file PDF-nya, maka bisa kita forward ke kantor pusat untuk penyelesaian masalahnya. Baik, itu tadi pembuka sedikit ya Bapak Ibu ya. Sesuai dengan tema pada hari ini, kita akan mengulas kembali ya seperti apa pelaporan dari SPT tahunan badan. Ya, saya rasa Bapak Ibu juga sudah paham, tapi tidak ada salahnya kita akan mengulang kembali step by step ya seperti apa pelaporannya. Karena SPT tahunan PPH badan ini itu cukup banyak yang harus diisi. Walaupun mungkin perusahaannya itu baru berdiri ya, baik CV maupun PT, tapi tetap pengisiannya juga harus diperhatikan karena lumayan banyak dibanding dengan SPT tahunan orang pribadi. Oh ya, satu lagi Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan bahwa tanggal 31 Maret kemarin kan batas akhir pelaporan SPT tahunan orang pribadi ya Bapak Ibu. Nah, kebetulan tahun ini itu banyak sekali SPT tahunan yang statusnya lebih bayar. Nah, mungkin nanti di antara Bapak Ibu yang hadir di sini bisa disampaikan ke teman-temannya yang kebetulan SPT-nya kemarin lebih bayar, kan pasti bertanya-tanya nih setelah Lebaran nih, kebetulan banyak yang nanya ke nelpon langsung ke kami. Nah, nanti perlu disampaikan bahwa SPT tahunan yang lebih bayar sedang dalam proses penyelesaian. Ya, jadi kita usahakan secepat mungkin, tapi karena mungkin antriannya banyak, jadi mohon bersabar. Kita usahakan tidak melebihi dari batas waktu penyelesaiannya. Baik, kita mulai. Saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Nah, ini udah muncul di layar Bapak Ibu semua ya. Kebetulan materi pada hari ini cukup padat, ada 50 halaman, tapi tidak mungkin kita bahas satu-satu ya, kita ambil garis besarnya saja. Oke, Bapak Ibu, tema pada pagi hari ini di kelas ya, pada kesempatan kali ini adalah tata cara mengisi formulir SPT tahunan 1771 ya, yang mana pelaporannya dilakukan secara online menggunakan e-form PDF yang nantinya e-form ini akan kita submit ya, otomatis akan terkonek dengan DJP online Bapak Ibu masing-masing. Jadi pelaporan secara online ini sangat membantu Bapak Ibu ya. Kalau dulu kan pelaporan menggunakan formulir ya, mengambil formulir ke KPP terus diisi ya. Terus pengisiannya juga cukup merepotkan. Terus pelaporannya harus datang ke KPP. Maka sudah berjalan sekitar berapa tahun ya? 4 atau 5 tahun yang terakhir kan kita pelaporannya sudah secara online ya Bapak Ibu. Dan hampir mungkin 98% itu SPT sudah disampaikan secara online. Mungkin ada 1-2 yang karena keterbatasan tempatnya, mungkin tidak ada jaringan atau seperti apa, ada yang masih menyampaikan secara manual lewat pos, tapi itu pun paling bisa dihitung lah, nggak nyampe 3 ya, paling 1 atau 2. Nah, tapi dari Direktur Jenderal Pajak, bagi wajib pajak yang sudah melaporkan SPT tahunan yang tahun sebelumnya dilaporkan secara online melalui DJP online ya, maka di tahun-tahun berikutnya tidak boleh lagi melaporkan secara manual. Jadi mohon diperhatikan ya, jika tahun sebelumnya sudah melaporkan SPT tahunan baik orang pribadi maupun badan sudah dilaporkan secara online melalui saluran DJP online, maka di tahun-tahun berikutnya tidak dapat lagi menyampaikan SPT secara manual. Ya. Kalaupun dilaporkan secara manual dikirim lewat pos ke sini, maka dari KPP akan menerbitkan surat, maka SPT akan dikembalikan dan dianggap SPT
belum atau tidak disampaikan. Oke, kita lanjut. Bapak Ibu wajib pajak, ya, seperti biasa, sebelum kita melaporkan SPT tahunan baik orang pribadi maupun badan, tentu perlu banyak hal yang harus dipersiapkan. Ya, kalau untuk SPT tahunan badan, seperti yang muncul di layar Bapak Ibu, beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama tentunya laporan keuangan. Ya, kenapa laporan keuangan ini penting sekali? Ya, karena SPT tahunan itu isinya adalah penjabaran dari laporan keuangan yang Bapak Ibu susun. Yang namanya perusahaan, baik CV, PT, yayasan, dan yang lainnya. Tentunya dalam melaksanakan kegiatan usaha dalam 1 tahun penuh ya, yang dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember, itu kan tentu banyak sekali hal-hal yang dihadapi ya, baik itu penjualan, pembelian, maupun juga terkait dengan utang piutang selama 1 tahun. Nah, tentunya itu semua dituangkan dalam laporan keuangan yang pada akhirnya nanti akan muncul hasil berupa berapa labanya, berapa ruginya, kemudian kondisi keuangan juga seperti apa yang muncul di laporan neraca. Jadi 2 laporan yang diwajibkan adalah laporan rugi laba dan laporan neraca. Laporan rugi laba itu menggambarkan seberapa besar laba maupun rugi yang diperoleh oleh perusahaan. Kemudian neraca adalah menggambarkan seperti apa kondisi keuangan per 31 Desember atau per akhir tahun 2023 kemarin. Ya, nanti dari 2 laporan keuangan itulah nanti akan dipindahkan ke formulir SPT tahunan 1771. Karena kan kalau di perpajakan sendiri, yang menjadi objek PPh atau menjadi objek dari pajak penghasilan itu adalah penghasilan. Penghasilan itu yang dihitung apakah penghasilan bersih atau kotor, tergantung. Kalau misalnya perusahaan Bapak Ibu masih masuk kategori UMKM, artinya omsetnya masih di bawah 4,8 miliar dan masih memenuhi tenggat waktu untuk dapat menggunakan kewajiban secara final ya UMKM ya, maka yang menjadi patokan adalah omsetnya atau penghasilan kotor yang mana pemotongannya dilakukan per bulan. Artinya yang menjadi objek perhitungan atau DPP-nya adalah penghasilan bersih atau laba bersih ya. Itu semua dapat dilihat di laporan rugi laba Bapak Ibu semua. Ya, jadi pentingnya laporan keuangan ini disusun sebelum menyusun laporan SPT tahunan, yaitu tadi sebagai dasar atau sebagai objek yang akan dilaporkan dalam. Kemudian persiapan atau hal yang perlu dipersiapkan yang kedua adalah daftar susunan pemegang saham. Nah, ini tentunya menjadi hal yang wajib juga diisi ya di SPT tahunan nanti ya Bapak Ibu. Ini bisa dilihat di akte pendirian atau juga bisa dilihat di akte perubahan. Ataupun kalau misalnya tidak ada perubahan susunan pemegang saham, itu Bapak Ibu tinggal melihat SPT tahunan sebelumnya. Ya, jadi kan artinya tidak ada perubahan nih susunan pemegang saham dari tahun ke tahun, orangnya itu aja, ya udah tinggal lihat di SPT tahunan tahun sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah daftar susunan pengurus. Ya, Bapak Ibu bisa melihat di formulir 1771 strip 5, itu kan di bagian A-nya itu daftar susunan ada di yang B-nya itu adalah daftar susunan pengurus. Ya, ini juga Bapak Ibu bisa lihat di akte pendirian maupun perubahan. Jika tidak ada perubahan, maka bisa dilihat di SPT tahunan tahun sebelumnya. Di mana dalam pengisian daftar susunan pemegang saham maupun pengurus ini
beberapa hal yang perlu diisi antara lain nama, alamat, NPWP ya. Kemudian kalau untuk pemegang saham itu wajib mengisikan berapa persentase modal yang disetorkan. Ya Bapak Ibu. Kemudian untuk susunan pengurus sama, hanya bedanya di situ nanti ditanyakan atau wajib diisi jabatan dia di perusahaan tersebut, apakah menjadi direktur utama atau komisaris, tergantung di akte pendiriannya. Kemudian yang keempat, daftar penyusutan aset. Ya. Jadi ini ada di formulir 1A. Jadi Bapak Ibu, bagi perusahaan yang berskala besar tentunya ini cukup merepotkan ya. Tapi jangan takut kan, untuk pengisian daftar penyusutan aset bisa dilakukan secara impor ya. Dari kita bikin dulu di file Excel, kemudian kita impor ke e-form 1771-nya. Kemudian catatan omset per bulan ini merupakan satu lampiran yang wajib diupload saat kita mau submit SPT ya. Ini dibuat dalam format PDF, sudah ditandatangani dan distempel perusahaan ya Bapak Ibu. Jadi catatan omset itu wajib skala besar. Kemudian bukti penyetoran PPh final. Nah, kalau yang bukti ini cukup Bapak Ibu buat daftarnya saja ya, digabung dengan yang di poin nomor 5 ya. Kan kalau kita scan satu-satu nanti takutnya filenya cukup besar ya, karena maksimal itu 5 mega, ada yang 20 mega. Jadi takutnya kalau misalnya kita lampirkan semua penyetoran final, takutnya filenya menjadi besar. Jadi cukup Bapak Ibu buat rekapnya digabung dengan catatan omset per bulan. Oke Bapak Ibu ya. Jadi dokumen yang disiapkan untuk mengisi SPT tahunan itu ada 5 ya. Jadi ada 5, ada laporan keuangan, daftar susunan pemegang saham, kemudian susunan pengurus, kemudian daftar penyusutan aset, kemudian catatan omset per bulan yang digabung dengan bukti penyetoran PPh final. Oke, kita lanjut. Ini udah saya bahas tadi sekilas terkait laporan keuangan ya. Jadi neraca dan laba rugi merupakan beberapa laporan keuangan yang wajib disiapkan atau nanti dilampirkan saat melaporkan SPT tahunan 1771. Sekilas untuk neraca itu sendiri merupakan daftar aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan pada suatu saat tertentu, yang menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan dalam suatu waktu tertentu. Sudah jelas ya Bapak Ibu, jadi neraca itu fungsinya cukup besar sekali bagi pemilik perusahaan. Tentunya dia ingin mengetahui perusahaannya itu sehat atau tidak, yang lihatnya di neraca. Berapa uang di kas maupun uang di bank, kemudian aktivanya apa saja, kemudian piutangnya berapa, persediaannya berapa, kemudian dia juga punya utang jangka pendek, jangka panjang itu saldonya masih berapa, apakah masih ada utang pajak, apakah di situ ada dividen yang atau laba ditahan, ya, kemudian juga apakah ada utang kepada pemegang saham, itu semua ditampilkan di dalam neraca. Oke, kemudian untuk laba rugi sendiri itu merupakan ikhtisar pendapatan dan beban untuk suatu jangka waktu tertentu, ya, yang menggambarkan hasil usaha yang dicapai dalam periode tertentu, ya. Kemudian di laba rugi juga nanti akan muncul semua biaya-biaya yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan dalam 1 tahun, ya. Kemudian ada berapa beban penyusutannya, kemudian berapa beban bunganya, dan segala macam ada di rugi laba. Jadi 2 laporan keuangan ini yang wajib Bapak Ibu persiapkan, yang nantinya akan juga dikutip dan dimasukkan ke dalam SPT tahunan itu sendiri. Baik, kita lanjut.
Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Jadi ini omset yang kita bahas tadi, ini contoh catatan omset per bulan. Kalau perusahaan Bapak Ibu masih menggunakan atau menjalankan kewajiban perpajakan masuk kategori perusahaan yang UMKM, ya seperti ini catatannya, catatan sederhananya ya. Jadi dibuat per bulan, satu bulannya berapa omsetnya, kemudian dari omset itu apakah sudah dipotong PPh final dengan tarif 0,5, ya tinggal dicatat di sini. Ya. Dan ini nanti rekapannya juga, yang di bawah ini akan dimasukkan ke dalam SPT tahunan. Seperti itu sebagai penghasilan yang dipotong secara final. Ya. Nah ini contoh laporan keuangan ya, yang sudah siap atau sudah selesai. Di sini ada neraca, lihat ya Bapak Ibu, di sini sudah ada stempel ditandatangani, kemudian ini adalah rugi laba, tentunya sudah ditandatangani dan distempel, dan di sini adalah catatan omset per bulan dalam 1 tahun sudah ditandatangani dan distempel. Ya. Oke, itu tadi persiapan sebelum melaporkan SPT tahunan PPh Badan. Nah, selanjutnya kita coba beralih ke aplikasinya itu sendiri. Ya, jadi Direktorat Jenderal Pajak dalam 4 atau 5 tahun terakhir sudah membuka saluran untuk pelaporan SPT tahunan PPh Badan. Tentunya ada beberapa step yang harus dilalui oleh wajib pajak agar bisa membuat akun di saluran tersebut. Nama salurannya itu tentu tidak asing lagi, yaitu djponline.pajak.go.id. Ya, jadi Bapak Ibu yang di sini yang baru pertama kali atau belum pernah sama sekali mengakses DJP online, jadi di sini sudah dipersiapkan alurnya. Ya, jadi untuk wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, agar bisa membuat akun di DJP online, tentunya yang pertama, selain ada NPP, juga harus sudah memiliki e-fin. Nah, perlu kami sampaikan bahwa e-fin untuk orang pribadi yang belum memiliki e-fin atau lupa e-fin, itu bisa langsung ke KPP, ya, bisa langsung KPP untuk memperoleh e-fin tersebut. Dan ingat, bahwa untuk memperoleh e-fin orang pribadi tidak bisa diwakilkan ya Bapak Ibu. Jadi nanti silakan Bapak Ibu atau teman-teman dari Bapak Ibu yang ada di sini ingin memperoleh e-fin, silakan datang langsung ke KPP terdekat ya. Ke KPP terdekat artinya walaupun dia terdaftar misalnya di KPP di Jakarta, dia bisa minta e-fin di KPP yang dekat dengan domisilinya. Dengan syarat datang KPP, kemudian di KPP nanti akan diberikan formulir permintaan e-fin dengan melengkapi fotokopi KTP dan juga mengisi formulir tersebut dan ditandatangani. Ya, itu untuk orang pribadi. Kemudian untuk wajib pajak badan seperti bagaimana? Apakah bisa meminta e-fin di KPP terdekat? Belum tentu. Kalau dia terdaftar di KPP yang dekat dengan tempat tinggal perusahaan tersebut, bisa dia terdaftar di situ ya. Dengan catatan dia terdaftar di situ bisa meminta. Tapi kalau dia misalnya terdaftarnya di Jakarta, dia tidak bisa meminta e-fin di KPP terdekat yang mana dia tidak terdaftar di KPP tersebut. Jadi khusus untuk badan memang ketentuannya dia bisa memperoleh e-fin dengan syarat dia datang langsung ke KPP tempat dia terdaftar. Ya, prosesnya sama, mengisi formulir permintaan e-fin, ya ditandatangani oleh direktur, tidak boleh ditandatangani oleh yang mewakili, tidak boleh. Ya, kalau misalnya repot, silakan isi dulu formulirnya, ya, kemudian ditandatangani dan distempel oleh direkturnya, nanti dibawa ke KPP oleh stafnya boleh, tapi dengan catatan harus menggunakan surat kuasa khusus, boleh. Ya, tidak harus direktur langsung datang, tapi ingat formulir permintaan e-fin itu ditandatangani dan distempel oleh si direktur. Untuk ke KPP-nya boleh diwakilkan oleh stafnya, tapi dengan menggunakan surat kuasa khusus. Ya, fungsi e-fin itu tentunya untuk pendaftaran akun ya Bapak Ibu ya, pendaftaran akun. Ya, kalau sudah memperoleh e-fin mah gampang.
Kalau repot tinggal KPP minta ajarin bagaimana pendaftaran akun. Kemudian kalau sudah registrasi akun atau pendaftaran akun, Bapak Ibu bisa login akun atau masuk ke akun. Kemudian step selanjutnya adalah mengunduh e-form itu sendiri. E-form ini elektronik formulir ya Bapak Ibu. Bisa mengunduh e-form itu sendiri. Setelah diunduh silakan mengisi e-form ya yang sudah diunduh tadi dalam format PDF ya. Kemudian setelah diisi lengkap, lampirannya juga sudah diupload, silakan mengirim e-form itu. Jika nanti notifikasinya muncul SPT berhasil disubmit, artinya Bapak Ibu akan menerima BPE. BPE ini adalah bukti penerimaan elektronik. Ya, BPE ini akan muncul di DJP online Bapak Ibu dan juga dikirimkan ke email Bapak Ibu saat registrasi akun DJP online tadi. Jadi itu garis besar alur dari pelaporan SPT tahunan badan maupun orang pribadi. Nah, ini akan kita bahas ya sekilas ya pendaftaran akun DJP online. Seperti yang saya bilang tadi, untuk bisa melakukan registrasi akun DJP online tentunya harus memiliki EVIN. EVIN ini kepanjangannya adalah Electronic Filing Identification Number ya Bapak Ibu. Ya seperti kayak nomor rekening lah ya kalau kita mau ke bank, kalau ke bank kita datang nomor rekening, dengan nomor rekening ini kita bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di perbankan tersebut. Diawali dengan permohonan EVIN ke KPP, kemudian mendapatkan EVIN dari KPP. Dengan EVIN itu Bapak Ibu bisa melakukan registrasi akun DJP online. Ya, ini adalah tampilan dari formulir permohonan EVIN. Ya, kalau di sini ditampilkan permohonan EVIN, yang pertama datang ke KPP atau KP2KP. Ya, ada catatan tidak dapat diwakilkan, jadi harus yang bersangkutan datang sendiri. Kemudian secara online via email, ya. Perlu kami sampaikan juga dulu waktu masa COVID bisa dilakukan secara chat ya ke WA yang sudah ditentukan, Bapak Ibu bisa WA. Tapi setelah masa COVID berakhir atau masa kahar berakhir itu kembali lagi seperti awal, yaitu EVIN hanya bisa diminta dengan datang langsung ke KPP atau bisa buat Bapak Ibu yang lupa EVIN itu bisa email ke lupaevin.pajak.go.id. Oke ya. Kalau untuk orang pribadi itu syaratnya adalah asli dan fotokopi KTP, asli dan fotokopi NPWP, kemudian formulir aktivasi EVIN, nanti diminta juga menuliskan nomor HP dan email aktif. Sedangkan untuk badan pusat, asli dan fotokopi KTP penanggung jawab, kemudian asli dan fotokopi NPWP badan, kemudian ada asli dan fotokopi NPWP penanggung jawab. Kemudian formulir aktivasi EVIN yang ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian nomor HP dan email aktif. Oke. Baik, kita lanjut. Ya, setelah persiapan sudah semua punya EVIN, silakan Bapak Ibu membuka situs djponline.pajak.go.id ya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jika Bapak Ibu pertama kali ingin mengakses DJP Online, artinya Bapak Ibu masuk kategori yang belum melakukan registrasi, silakan klik belum registrasi ya. Kemudian silakan lakukan registrasi akun. Di sini nanti diminta NPWP. Kalau misalnya kita mau yang NPWP badan, silakan masukkan NPWP badan, kemudian masukkan EVIN atas NPWP badan tersebut, dan jangan lupa memasukkan kode keamanan. Oke ya, di sini N4X2Y kalau contohnya ya. Jangan sampai. Nah, ini langkah selanjutnya. Nanti otomatis nama wajib pajak, email. Nah, email ini nanti silakan Bapak Ibu mengisikan email ya. Emailnya kami harap jangan gonta-ganti email ya Bapak Ibu ya, takutnya lupa lagi nanti. Kalau bisa siapkan email yang memang akan
digunakan terus email tersebut. Kemudian masukkan nomor HP, masukkan password, kemudian konfirmasi password yang kita masukkan. Minimal 6 digit ya passwordnya, tidak ditentukan apakah harus huruf semua, apakah gabungan angka dengan huruf, tidak ditentukan. Yang penting Bapak Ibu silakan mengisi passwordnya dan diharapkan password tersebut jangan lupa. Oke. Nanti saat registrasi ini tentunya akan dikirimkan ke email yang email yang Bapak Ibu daftarkan tadi. Ya, nanti silakan diklik link aktivasinya. Nah, kemudian akan ada muncul setelah kita klik link aktivasi di email tadi, akan ada notifikasi sukses seperti itu ya. Oke. Kemudian ini fitur selanjutnya adalah kalau Bapak Ibu sudah pernah mengakses, tapi ketika akan mengakses DJP online, itu lupa kata sandinya. Tentunya di sini dibutuhkan juga EVIN. Ya, ini syarat-syaratnya. Yang pertama, input NPWP. Kemudian input kode EVIN-nya. Kemudian klik lupa email kalau memang emailnya juga Bapak Ibu lupa. Atau mau mendaftarkan email baru, silakan. Kemudian masukkan kode keamanan. Kemudian klik submit. Ya. Setelah itu silakan cek email yang Bapak Ibu daftarkan. Oke. Setelah berhasil, Bapak Ibu bisa melakukan login ke DJP online. Nah, ini kita lanjut ke step berikutnya, yaitu proses login dan unduh e-form. Silakan Bapak Ibu buka situs djponline.pajak.go.id, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Tentunya setelah melakukan registrasi maupun sudah mengakses fitur lupa password atau ya lupa password, silakan Bapak Ibu masukkan NPWP di sini dan masukkan password yang sudah dipersiapkan sebelumnya tadi. Kemudian juga masukkan kode keamanan. Silakan klik login. Nah, setelah masuk, nanti akan ada muncul beberapa menu utama ya Bapak Ibu. Silakan kalau memang Bapak Ibu mau lapor SPT, klik lapor di sini. Ya, sudah klik lapor, silakan mengklik mengunduh formulir, tentunya e-form PDF yang versi terbaru ya. Kemudian setelah masuk, kita klik lapor akan muncul menu seperti ini. Di sini nanti ada menu arsip SPT, tentunya ini ketika kita klik akan muncul histori SPT yang sudah Bapak Ibu laporkan sebelumnya. Kalau memang Bapak Ibu sudah melaporkan secara online, secara rutin sebelumnya, maka di sini akan muncul daftarnya atau list SPT yang sudah Bapak Ibu lakukan. Kalau memang belum, artinya di sini kosong nanti. Kemudian kita geser ke menu berikutnya, buat SPT. Nah, ketika klik buat SPT ini nanti akan muncul pilihan ya, apakah kita ingin mengunduh atau seperti apa, tergantung nanti tujuan kita nanti ya. Kalau kita memang mau lapor dan mengunduh formulir, ya kita klik unduh formulir. Ya. Tapi sebelum membuat SPT ini tentunya PDF yang kita unduh tadi itu tidak bisa dibuka sebelum kita menginstal Adobe PDF Reader yang khusus untuk SPT tahunan. Sayangnya hingga pada saat hari ini aplikasi Adobe PDF Reader ini belum kompatibel di HP maupun di tab ya. Masih sebatas bisa digunakan di Windows maupun iOS ya. Nah, jadi kalau untuk yang HP yang berbasiskan Android maupun iOS di HP itu tidak bisa menggunakan aplikasi ini. Saya sudah pernah coba, saya buka di tab gitu kan, di aplikasi Android, muncul notifikasinya bahwa aplikasi ini hanya bisa diakses menggunakan laptop atau PC. Ya, sayangnya di situ. Coba kalau sudah bisa diakses menggunakan aplikasi Android maupun iOS yang HP ya, wah itu enak banget. Oke, kita lanjut. Ketika Bapak Ibu mengklik yang ini tadi buat SPT,
maka akan muncul tampilan seperti ini. Bapak Ibu akan diarahkan untuk memilih tahun pajak yang ingin dibuat laporan tahun pajak berapa. Kalau yang saat ini kan kewajibannya untuk tahun pajak 2023 ya Bapak Ibu ya. Tapi ada juga sebagian BP yang mengisi tahun 2024. Nah, itu jangan sampai salah. Jadi tahun pajak terakhir yang akan dilaporkan adalah tahun pajak 2023. Kalau misalnya ada wajib pajak yang bertanya, Pak, kalau untuk tahun-tahun pajak berikutnya, sebelumnya bisa Pak? Bisa, silakan Bapak Ibu, misalnya tahun 2022, 2021 belum lapor, silakan klik di sini. Misalnya ingin merapikan laporan, saya pengen bikin laporan dari tahun 2020, ya silakan, nggak apa-apa. Berarti klik 2020, kemudian di sini status normal maupun pembetulan ini akan otomatis terisi. Ya, misalnya PTA, dia mau pembetulan nih tahun pajak 2023. SPT normalnya sudah pernah dilaporkan, tapi karena ada sesuatu hal yang kurang, dia ingin melengkapi SPT-nya, ingin dibetulkan, maka dia mengisi 2023 di sini otomatis nanti di pembetulan ini akan terisi sendiri otomatis. Dan pembetulan di sini pun akan terisi otomatis, apakah itu pembetulan 1, pembetulan 2, atau selanjutnya. Ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak ingin mengunduh formulirnya, hanya ingin mengunduh tokennya saja atau kode verifikasi, silakan klik di sini. Ya, maka yang akan dikirimkan ke email Bapak Ibu hanya kode verifikasinya saja. Kemudian media pengiriman token bisa nggak sih Bu, Pak, melalui nomor HP? Bisa, tapi ya kan sayang, rugi nanti karena tentu ini berbayar ya Bapak Ibu ya. Jadi alangkah bagusnya tetap menggunakan email. Ya kalau kita menggunakan nomor HP bisa, tapi ya itu nanti pulsa Bapak Ibu dipotong. Seperti itu. Kemudian kalau sudah diisi semua, baru klik kirim permintaan. Ya. Ketika kita klik kirim permintaan, maka di layar laptop atau PC kita itu akan muncul notifikasi ya untuk formulir dan kirim token telah berhasil. Silakan Bapak Ibu cek di email, maka kode verifikasi atau token ini akan masuk ke email Bapak Ibu. Kemudian file e-formnya itu akan otomatis masuk ke, kalau di browser itu ada, kalau kita menggunakan Google Chrome tentunya dia masuk ke menu ya, menu, kemudian kita pilih download ya. Nah, akan masuk ke foldernya download dari Google Chrome tersebut. Kemudian kalau kita menggunakan Mozilla pun sama, kita menggunakan Opera pun sama. Jadi akan masuk ke folder download. Nah, di situ filenya kita bisa buka. Ya. Oke. Tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Tentunya tampilan seperti ini itu tidak serta-merta langsung bisa kita buka. Seperti yang saya bilang tadi, Bapak Ibu harus mendownload dulu Adobe PDF Reader ya. Nah, kalau Bapak Ibu belum menginstal Adobe PDF Reader, maka tampilan seperti ini tidak akan bisa, ya, tidak akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini di layar Bapak Ibu ada banyak sekali formulir yang harus diisi. Mulai lampiran 1, 2, dan seterusnya. Kemudian ini lampiran ya, kemudian ada lampiran khusus. Ya, lampiran khusus artinya tidak wajib dilaporkan. Ya, kita hanya pilih aja kalau misalnya untuk aktiva penyusutan itu lamkus atau lampiran khusus itu 1A. Kalau misalnya ada perusahaan Bapak Ibu ada afiliasi dengan anak perusahaan yang lain itu lampiran 3A. Macam-macam ya. Kemudian kode verifikasi ini masuk ke alamat email Bapak Ibu ya. Ini pesannya kode verifikasi digunakan saat akan mengirimkan e-form. Nah, setelah e-formnya Bapak Ibu isi dengan benar dan lengkap, udah yakin nih mau dikirimkan, silakan Bapak Ibu mengisikan kode verifikasi yang dikirimkan ke email Bapak Ibu. Nah, ini
sekilas mengenai Adobe PDF Reader. Adobe PDF Reader ini seperti yang saya sampaikan tadi belum bisa digunakan di HP ya, baik itu yang berbasis Android maupun iOS. Jadi hanya bisa digunakan di laptop maupun di PC yang berbasis Windows maupun yang berbasis iOS ya. Nah, kalau seandainya aplikasi ini sudah bisa diakses atau digunakan di HP, mah enak banget ya Bapak Ibu ya. Tinggal lapor menggunakan tab, jadi lapor. Sayangnya belum bisa. Oke, kita lanjut. Ini adalah step proses install Adobe PDF Reader-nya ya. Ikutin saja nanti instruksinya. Ya, kita klik setelah kita download, kita klik ininya, aplikasinya. Nah, ini. Oke, itu tadi sekilas persiapan ya dari registrasi akun maupun bagaimana cara mengunduh formulir. Selanjutnya kita masuk ke intinya, tata cara pengisian SPT tahunan 1771. Oke. Setelah kita unduh, ya, Bapak Ibu silakan buka di folder download di PC Ibu, Bapak Ibu ya. Nanti akan muncul form seperti ini. Silakan diklik, kalau kami sarankan, diklik kanan, kemudian pilih open dengan Adobe PDF Reader yang sudah kita install tadi. Maka tampilannya akan seperti ini. Ini contohnya kita buat adalah PT Cinderella Mandiri, NPWP sekian-sekian. Nah, ini kebetulan kita ambil yang 2020 ya Bapak Ibu ya. Kemudian jangan lupa periode pembukuan ya 0120 1220 ya. Dan untuk jenis usaha ini terisi otomatis. Perlu kami sampaikan bahwa yang warna kuning ini akan terisi otomatis ya Bapak Ibu ya. Kalau yang putih-putih seperti ini bisa silakan Bapak Ibu isi. Bisa diisi, bisa tidak. Tapi kalau yang warnanya merah atau warna pink ya, itu wajib diisi. Ini adalah tampilan lampiran khusus 1A. Oke. 1A ini merupakan daftar penyusutan atau amortisasi fiskal. Artinya perusahaan wajib menyusun daftar penyusutan dari aktiva yang dia miliki. Ya, di sini jelas ini wajib diisi dan dilampirkan di SPT tahunan ya. Atau kalau misalnya perusahaan Bapak Ibu berskala besar, artinya banyak sekali, ya itu nanti bisa Bapak Ibu buatkan di file tersendiri di Excel, nanti di convert ke bentuk PDF, ya nanti diuploadkan sebagai lampiran saat mau ngirim SPT. Tapi kalau misalnya aktivanya masih sedikit, ya diisi di sini saja ya Bapak Ibu ya. Di sini ada yang pertama daftar penyusutan fiskal, ya di sini nomor, jenis hartanya, kemudian kelompok hartanya, apakah kelompok 1, 2, 3, 4. Kalau kelompok 1 biasanya masa penyusutannya 4 tahun ke bawah ya. Kalau kelompok 2 itu 8 tahun, ketiga itu bisa 12,5 tahun dan seterusnya. Kemudian nama harta silakan diisi. Kemudian bulan perolehannya itu maksudnya kita misalnya ada aset berupa komputer, itu kita beli komputernya kapan? Ya, belinya komputer dan siap digunakan itu kapan? Silakan diisikan. Kemudian tahun belinya kapan? Diisikan. Kemudian harga waktu beli itu berapa? Silakan diisikan. Kemudian nilai sisa buku fiskal awal tahun berapa? Kalau misalnya komputernya masih baru, misalnya harganya 10 juta, ya kita isikan 10 juta di sini. Kalau misalnya sudah terpakai 2 tahun, kalau 10 juta kan kita bagi 4, artinya tiap
tahun penyusutannya 2,5 juta artinya kan. Kalau sudah 2 tahun terpakai berarti nilai sisa buku fiskal pada tahun 2020 tentunya itu tinggal 5 juta dan seterusnya. Kemudian metode penyusutan komersial untuk di perpajakan itu hanya 2 yang diizinkan ya, garis lurus dan saldo menurun ya Bapak Ibu ya. Silakan dipilih nanti, kan masing-masing metode penyusutan itu ada kelemahan dan ada kelebihannya ya, silakan dipertimbangkan masing-masing. Kalau misalnya garis lurus ya tiap tahun lempeng aja itu nilai penyusutannya. Tapi kalau saldo menurun itu pas di awalnya itu kan lumayan besar itu nilai penyusutannya. Silakan ditentukan sendiri nanti metode penyusutan, tapi yang diizinkan di perpajakan itu ada 2, yaitu metode penyusutan dengan garis lurus dan saldo menurun. Ya, sama ini nanti. Kemudian penyusutan fiskal tahun ini, artinya berapa sih penyusutan untuk aktiva tahun ini, misalnya 2023, berapa nih kita hitung dulu, setahun itu berapa sih penyusutan dari aktiva itu sendiri, kemudian catatannya seperti apa, gitu kan. Kemudian setelah diisi semua, tentunya di bawah, ya, ada jumlah penyusutan secara fiskal berapa, kemudian penyusutan komersial berapa. Nah, nanti tentunya ada beberapa perusahaan juga yang terjadi selisih, ya. Tentunya selisih ini akan nanti muncul di lampiran 1771 ya, yang halaman 1. Apakah nanti itu efeknya nanti menjadi negatif atau positif, nanti otomatis akan pindah ke halaman 1771 strip 1 angka 5 ya, selisih penyusutan tersebut. Kemudian yang bagian 2, daftar amortisasi fiskal, ini artinya untuk aktiva yang tidak berwujud ya, silakan misalnya software atau apa, silakan nanti diisikan di sini. Tentunya sama di bawahnya nanti kalau memang ada selisih amortisasi fiskal maupun komersial, nanti jumlahnya berapa akan otomatis pindah ke formulir 1771 angka 1 ya, angka 5 huruf J atau angka 6 huruf B. Oke, itu untuk sekilas untuk pengisian lampiran khusus 1A. Oke, kemudian masuk ke formulir 1771 strip 6. Bapak Ibu wajib pajak perlu memperhatikan yang 1771 strip 6 ini biasanya ini akan diisi oleh perusahaan-perusahaan yang memang memiliki afiliasi dengan perusahaan lain. Artinya perusahaan A, dia memiliki saham atau modal di perusahaan B. Ya, ataupun sebaliknya. Ya. Jadi yang bagian A ini daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Nah, misalnya perusahaan A dia punya modal 30% ke perusahaan B. Nah, silakan diisikan di sini nanti. Kemudian yang bagian B itu daftar utang dari pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi. Nah, jangan lupa bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki utang kepada pemegang saham maupun memiliki utang kepada perusahaan afiliasi, silakan masukkan di sini nama-namanya ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan nanti sampai nggak sinkron. Ketika di neraca dilihat dia ada daftar utang kepada pemegang saham, ya, di bagian ekuitasnya ya. Tapi ketika dicek di lampiran 1771 strip 6, oh ternyata kosong. Nah, mana yang benar? Ya, artinya ada ketidaksinkronan antara neraca dengan pengisian 1771 strip 6. Ya, karena di 1771 ini untuk mengakomodir penyertaan modal ke perusahaan afiliasi dan juga utang kepada pemegang saham dan atau kepada perusahaan afiliasi. Oke, tapi ini kalau untuk perusahaan-perusahaan yang skalanya masih kecil nih rata-rata kosong ya, nggak diisi. Kita geser ke 1771.5. Ya Bapak Ibu, ini wajib diisi. Ya, namanya CV, namanya PT, namanya yayasan, atau perkoperasi, ini pasti ada. Karena namanya badan hukum atau badan usaha itu kan didirikan dengan mendaftarkan diri ya, tercatat di notaris, kemudian di Kemenkumham juga. Jadi nama-nama personalnya
ya bertindak selaku pemegang saham, pemilik modal maupun jumlah dividen yang rencana akan dibagikan ini pasti ada ya. Terutama yang wajib diisi adalah nama, kemudian alamat, NPWP. Nah, jumlah modal investor ini juga wajib diisi. Ini bisa dilihat di akte pendirian maupun di akte perubahannya. Kemudian dividen berapa rupiah ini bisa dikosongkan Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu, waduh ini dividen kita nggak tahu Pak, silakan dikosongkan nggak apa-apa. Ya, tapi kalau yang ini wajib diisi. Ya. Kemudian untuk persentasenya ini silakan dibagi. Misalnya untuk perusahaan Cinderella ini total modal yang disetor atau ya modal yang ditanamkan secara kesepakatan di akte pendirian itu totalnya 100 juta. Ternyata si Pak Aaron Yeager ini dia setor 50 juta. Artinya di sini persentasenya adalah 50%. Kemudian yang kedua Pak Alex misalnya. Itu nanti porsinya tinggal sisanya yaitu 50%. Jadi total nanti di sini jumlahnya itu selalu 100%. Ya Bapak Ibu. Jadi itu yang bagian A, daftar pemegang saham, pemilik modal wajib diisi. Tapi yang untuk dividen ini tidak wajib diisi. Ya kalau misalnya bingung isi aja kosong nggak apa-apa di sini. Kemudian bagian B, itu daftar susunan pengurus dan komisaris. Namanya perusahaan, CV, PT, koperasi, dan yayasan, dan lain sebagainya, tentunya ada pengurus di dalamnya. Nggak mungkin tidak ada pengurus. Ya, CV, minimal CV lah. CV itu minimal adalah 1 orang gitu kan, selaku siapa? Selaku direktur CV. Kalau PT biasanya ada direktur utama atau direktur, dan juga ada komisaris. Ya, itu wajib diisikan di sini. Ya Bapak Ibu ya. Jadi ini wajib diisi walaupun SPT-nya nihil. Ya, kalau nggak diisi, ya aneh juga masa perusahaan tidak ada pengurusnya, tidak ada yang menyetorkan modal atau tidak ada yang nama-nama pemegang saham, kan aneh juga seperti itu. Jadi pengisian 17715 sekilas tadi ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada lampiran 4 ya. Nah, lampiran 4 ini setelah kita mengisi lampiran 5, kita geser ke lampiran 4. Ini tulisannya cukup kecil ya, tapi bisa terbaca ya Bapak Ibu ya. Jadi judul dari lampiran 17714 ini itu adalah PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, seperti itu. Kalau ini konteksnya bagi perusahaan yang masih kategori UMKM ya seperti ini Bapak Ibu jangan lupa mengisikan di sini ya Bapak Ibu. Ya. Kemudian di bagian A PPh final ini macam-macam nih isiannya ya. Ada bunga deposito, kemudian bunga diskonto dan lain sebagainya. Nah, ini. Kemudian di bagian B-nya itu adalah PPh final PP23 ya. Jadi cantumkan pembayaran PPh final UMKM ya yang sudah dibayar selama tahun 2020. Artinya Bapak Ibu silakan direkap apakah saya sudah menyetorkan atau belum. Ya kalau misalnya Bapak Ibu sudah belum menyetorkan dan memasukkan nilainya di sini, SPT tetap bisa dilaporkan, tapi nanti kan ujung-ujungnya dicek lagi sama AR ya Bapak Ibu ya. Jadi ada baiknya silakan dihitung dulu berapa omset dalam 1 tahun, silakan buat catatan omset seperti yang kita bahas di awal tadi. Kemudian silakan hitung berapa PPh yang harus dibayar. Apakah atas PPh tersebut sudah disetor semua? Kalau memang belum disetor semua, silakan setor sisanya. Baru Bapak Ibu laporkan. Seperti itu ya. Oke, ini yang bagian B adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Di sini ada santunan atau sumbangan, hibah. Jadi santunan atau sumbangan ini tentunya mengikuti ketentuan OJK saat ini ya Bapak Ibu. Jadi ada list-listnya, ada apakah dia masuk ke list negatif list atau positif listnya ya di sini silakan nanti dicek masing-masing. Kemudian ada hibah, ya hibah juga ini nanti diatur tersendiri. Kemudian dividen, ya
dividen atau bagian laba dari penyertaan modal pada badan usaha di Indonesia. Oke. Kemudian iuran, kemudian ada bagian laba yang diterima, perubahan modal, dan lain sebagainya ya. Jadi masukkan ke bagian B, yaitu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Itu pengisian formulir 17714 ya Bapak Ibu. Kemudian pengisian formulir 17713. Nah, ini bagi perusahaan baik CV maupun PT dan yang lainnya ya, jika dia dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya masih menggunakan ketentuan sesuai PP 23 atau saat ini PP 55 ya, tentunya seharusnya dia tidak ada ya atau kosong di sini. Kecuali wajib pajak badan yang sudah melaksanakan dengan tarif umum atau tarif pasal 17. Nah, tentunya di sini ketika dia bertransaksi dengan lawan transaksi, misalnya PTA dia bertindak selaku penyedia jasa. Misalnya saja jasa survei ya. Misalnya dia memberikan jasa survei kepada PTB. Tentunya PTB nanti akan memotong atas jasa survei itu dikenakan PPh pasal 23. Nah, kemudian PTA mendapatkan bukti potong dari PPh pasal 23 tersebut. Silakan masukkan di sini. Ya, tentunya masukkan ke pemotongan pemungutan PPh pasal 23. Kalau dia pasal 22 silakan masukkan ke PPh pasal 22. Nah, nanti ada yang bertanya juga, Pak, perusahaan kami ya, itu kan selama ini, selama tahun 2023 itu kan kita masih masuk kategori PP 23 atau yang menggunakan tarif 0,5%. Nah, kami sudah memberikan surat keterangan PP 23 nih ke lawan transaksi kami, tapi kami tetap dipotong PPh pasal 23 ya. Nanti jadinya kan lebih bayar, Pak. Iya, jadinya lebih bayar. Ya, asal Bapak Ibu mengisikan bukti potong tersebut di sini. Dan bukti potong itu sudah dilaporkan oleh pihak penerbit. Ya. Itu nanti bisa dimintakan PPh 23 yang terlanjur dipotong oleh pihak lawan transaksi tersebut. Kalau ini kita bicara untuk perusahaan yang menggunakan tarif umum atau pasal 17, itu tentunya bukti pemotongan pasal 22 maupun 23 ini akan menjadi kredit pajak untuk perusahaan tersebut. Ya. Dan juga bisa kalau memang kredit pajak ini lebih besar daripada PPh terutang ya, tentunya yang ada di Indo SPT nanti, itu tentunya SPT-nya akan berstatus lebih bayar. Dan lebih bayar itu juga bisa dimintakan restitusi atau dimintakan kembali. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan restitusi itu atau lebih bayar itu terjadi. Ya, tergantung situasi dan kondisinya. Kalau dia memang perusahaannya masih berstatus UMKM dan melaksanakan kewajiban PP 23, tapi dia terlanjur dipotong PPh 22 maupun 23, itu bisa dimintakan kembali. Kemudian untuk yang wajib pajak menggunakan tarif umum atau tarif pasal 17, ternyata masih ada lebih bayar nih, karena kredit pajaknya gede banget, itu pun bisa SPT-nya berstatus lebih bayar dan dimintakan kembali atau restitusi. Ya, jadi semua itu tergantung dengan kondisi realnya si wajib pajak tersebut. Oke, kita lanjut ya ke 1771/2. Nah, ini adalah rincian HPP, biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha secara komersil. Nah, Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, sebelum kita melaporkan SPT tahunan badan, kita menyiapkan namanya laporan keuangan ya, baik itu laporan rugi laba maupun neraca. Yang dipindahkan di sini adalah laporan rugi laba. Tentunya di formulir ini dibagi-bagi, ya.
Ada di sini namanya, misalnya ya, nomor 1 pembelian bahan atau barang dagangan. Tentunya di sebuah perusahaan itu pada umumnya masuk ke HPP. Kalau memang perusahaan dia masuk ke perusahaan dengan jenis usaha perdagangan. Ataupun kalau untuk industri itu pun masuk ke kolom HPP atau masuk ke kategori HPP. Ya. Jadi untuk pembelian bahan barang ini masuk ke HPP. Kemudian kalau misalnya untuk perusahaan jasa Pak, misalnya jasa kayak konsultan ya dalam bentuk badan gitu. Tentunya yang masuk ke HPP ya tentunya seperti gaji, upah dan sebagainya. Karena kan dia jasa konsultan berarti dia memberikan jasa oleh para ahlinya. Ya, yang dihitung adalah berapa orang yang ahli, maksudnya berapa ahli yang dia miliki untuk memberikan atau menyediakan jasa kepada pihak lawan transaksinya. Jadi HPP ini yang masuk kategori HPP ini tergantung dari core bisnisnya perusahaan tersebut. Kalau dia dagang rata-rata kayak pembelian bahan barang dagangan itu tentunya masuk ke HPP. Kemudian gaji upah itu biasanya masuk ke biaya usaha lainnya atau biaya administrasi dan lainnya ya. Kemudian kalau misalnya dia berkaitan dengan apa namanya? Dia ada potongan bank atau provisi itu masuk ke biaya di luar usaha, rata-rata seperti itu. Kemudian ada juga biaya transportasi. Kalau memang dia usahanya bergerak di biaya jasa angkutan tentunya eh, untuk onder deal dan yang lainnya masuk ke bagian HPP, kemudian upah dan lain sebagainya masuk ke bagian ke HPP juga ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu nanti mengelompokkan apakah itu masuk ke HPP, masuk ke biaya usaha lain itu tergantung dari laporan rugi laba yang Bapak Ibu susun. Ya. Jadi pentingnya sebuah perusahaan itu memiliki seorang yang memang cakap atau ahli di penyusunan laporan keuangan. Ya, jadi tidak serta-merta dia semua biaya dia masukkan ke HPP atau semua biaya dia masukkan ke biaya usaha, tidak seperti itu. Jadi ada pengkategorian dari biaya-biaya itu sendiri, apakah dia masuk ke HPP, biaya usaha lainnya maupun biaya dari luar usaha. Kenapa ini harus dipisah? Ya, karena di sini kan terlihat jelas nanti faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah perusahaan itu mengalami kerugian, memiliki laba yang besar itu dilihat dari sini juga. Oh, ternyata perusahaan kita merugi selama ini karena HPP kita terlalu besar, tapi penjualannya kecil. Atau sebaliknya, kita beli barang dikit, tapi kita besar di pengeluaran biaya usaha lainnya. Jadi, semua penyajian laporan keuangan itu memang harus diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Karena nanti si pemilik perusahaan tentu bertanya-tanya, kok perusahaan saya tiba-tiba rugi, atau ruginya kok bertahun-tahun rugi, ini kenapa? Ini semua dilihat dari bagaimana para karyawannya yang dibebani untuk menyusun laporan keuangan itu melaksanakannya. Oke ya, itu untuk 17712. Kemudian ada juga yang bertanya, Pak, perusahaan kami kan masih masuk kategori UMKM. Jadi laporan SPT-nya nihil, apakah kami wajib mengisi yang di sini? Oh iya, wajib. Jawabannya wajib. Karena apa yang kita isikan di sini nanti, ini akan berpindah secara otomatis atau mengisikan form yang di 1771 ya. Jadi apa yang kita isi di sini ini akan dipindahkan secara otomatis oleh aplikasi ini ke 1771-1 ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi antara wajib pajak yang melaksanakan ketentuan perpajakan dengan tarif umum maupun yang UMKM itu sama, memiliki kewajiban untuk mengisi form 1771-2 ini. Kita lanjut ke 1771-1, judulnya adalah penghitungan penghasilan neto fiskal. Nah, di sini juga nanti konteksnya kita melihat dulu apakah perusahaan tersebut masuk ke perusahaan atau wajib pajak yang melaksanakan ketentuan umum atau menggunakan tarif umum, atau juga yang
masih menggunakan atau masih kategori UMKM, ya. Jadi kalau misalnya dia masuk kategori UMKM, pengisiannya seperti ini, ya. Jadi di bagian-bagiannya ini, misalnya yang satu ini penghasilan neto komersial dalam negeri. Nah, ini kan contohnya 240 juta ya. Ini ngelihatnya di mana Pak? Ini ngelihatnya di laporan rugi laba tentunya di bagian yang paling atas. Peredaran usaha ini ya sama lah, artinya kita dengan omset atau penjualan ya, jualan kotor maksudnya. Kemudian HPP, biaya usaha lain ini adalah pindahan dari formulir yang sebelumnya, yang ini. Ya, jadi dia ngeling langsung. Kemudian biaya usaha lainnya juga sama. Nah, nanti di sini yang D ini dia akan menjumlah secara otomatis. Ya, jadi 1A dikurang 1B dikurang 1C berapa nilainya nanti. Ya. Dan ini harusnya sinkron dengan laporan rugi laba yang Bapak susun. Ya, harus sinkron. Karena ini datanya ngambil dari laporan rugi laba. Ya, kemudian kita lanjut. Nanti setelah diisi semuanya, ya, pada akhirnya di yang nomor 3 ini jumlah pengisian neto komersial ya, maka akan ketemu nih berapa neto komersialnya 26 juta. Nah, apakah neto komersial ini akan dikenakan pajak kalau misalnya perusahaan tersebut masih menggunakan kewajiban PP23? Tentunya tidak. Karena kan dia sudah menyetorkan PPh final secara rutin per bulannya ya. Maka yang di sini hanya menampilkan berapa sih secara angka, tapi itu sudah tidak dikenakan pajak lagi karena sudah disetor secara bulanan. Ya. Ya, nomor 4 ini penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak, maka dia tidak termasuk objek pajak lagi. Karena apa? Karena sudah disetorkan PPh finalnya secara bulanan, ya tergantung omset yang diperoleh setiap bulannya. Tapi kalau misalnya dia perusahaan tersebut tidak menerapkan lagi PPh final dan dia menerapkan kewajiban dengan tarif umum, maka ceritanya beda lagi. Maka di sini bisa jadi 0 dan akan berlanjut ke poin-poin berikutnya sehingga ketemu dengan PPh penghasilan neto secara komersil yang itu nanti akan dihitung pajaknya berapa. Ya, PPh terutangnya berapa, kemudian dikurangi dengan kredit pajaknya. Jadi nanti harus ada pajak yang masih harus dibayar. Ya, kita lanjut. Nah, ini poin-poin berikutnya. Ini kita 4, sekarang 5, 6, 7, 8. Nah, di sini Bapak Ibu, karena di sini yang nomor 4 ini dia sudah tidak dikenakan pajak lagi, maka di yang nomor 5 ini kosong ya, kecuali yang nomor 5 huruf I, penyesuaian fiskal positif lainnya. Ini diperoleh dari mana? Dari saat kita mengisi lampiran khusus 1A. Tadi kan ada selisih ya. Jadi penyesuaian fiskal positif lainnya, nah silakan diisi nanti. Nah, ini harusnya terisi otomatis ketika kita pas di pengisian formulir 1A ada selisih ya. Kalau misalnya tidak ada ya kosong, ataupun bisa diisi secara manual. Ya, kalau positif ini artinya ada koreksi positif ya Bapak Ibu ya. Artinya ini nanti menjadi objek pajak. Kalau kita negatif, artinya di sini nanti berapapun nilai di sini akan mengurangi penghasilan neto komersial. Ya, jadi seperti itu. Kalau misalnya, ini saya ulangi lagi, kalau penyesuaian fiskal positif lainnya artinya angka di sini akan menambah objek yang akan dikenai PPh. Kalau negatif artinya berapapun angka di sini akan mengurangi objek yang akan dikenai PPh. Ya. Dan nanti semua akan bermuara di angka 8 atau penghasilan neto fiskal di sini. Seperti itu. Oke. Kita lanjut. Setelah 1771 selesai, ya berapapun angka yang diisi nanti harusnya akan muncul di sini karena ini konteksnya masih wajib pajak badan yang masih menerapkan
PP 23 atau PP 55 saat ini, artinya di sini 0. Karena apa? Karena berapapun penghasilan neto yang diperoleh, ya, secara komersial maupun fiskal, itu sudah bukan menjadi objek pajak lagi. Karena apa? Karena dia sudah menyetorkan PPh final setiap bulannya. Beda halnya kalau perusahaan tersebut sudah menerapkan ketentuan umum atau menggunakan tarif pasal 17. Tentunya di sini akan ada isian. Tergantung penghasilan neto fiskalnya nanti apakah rugi ataukah untung. Ya kalau misalnya untung artinya nanti dikurangi, dihitung dulu pajaknya, kemudian dikurangi kredit pajaknya, nanti ketemu apakah SPT-nya kurang bayar ataupun lebih bayar. Tapi kalau dia masih menggunakan tarif tarif PPh final PP 23 atau PP 55, tentunya di sini harusnya kosong. Atau kalau ada isinya berarti ada salah pengisian. Kemudian di sini ada kompensasi kerugian fiskal bagi perusahaan-perusahaan yang berskala besar yang menerapkan pembukuan secara profesional. Tentunya dia kalau mengalami kerugian, maka kerugian itu akan diperhitungkan ke tahun-tahun berikutnya. Karena di perpajakan sendiri mengatur mengenai ketentuan kompensasi kerugian secara fiskal, ya. Rata-rata itu maksimalnya adalah 5 tahun ke depan. Jadi masih bisa dikurangkan dengan penghasilan neto jika di tahun berikutnya ada keuntungan. Ya terus sampai dengan kerugian fiskal itu habis. Atau sampai dengan kalau misalnya sudah 5 tahun nggak habis ya udah, berarti nggak bisa lagi dikurangkan. Oke, ini kalau untuk perusahaan UMKM ya, atau yang masih menerapkan tarif PP 23 semuanya nihil. Tidak ada yang harus dibayar. Nah, kalau dia perusahaan yang menerapkan tarif umum atau pasal 17, dia tentunya akan sampai di sini. Berapa sih PPh yang terutang dalam 1 tahun? Ya, tentunya akan ada hitung-hitungan di sini, kemudian ada juga kredit pajaknya di sini. Nah, nanti pada akhirnya apakah perusahaan itu harus membayar PPh pasal 29 atau PPh yang harus dibayar dalam 1 tahun, ataukah sebaliknya dia akan mengalami lebih bayar. Kalau dia mengalami lebih bayar, artinya silakan nanti PPh yang lebih bayar dari angka 11 itu apakah mau direstitusi, ataukah mau diperhitungkan dengan utang pajak, ataukah dengan pengembalian pendahuluan. Nah, silakan nanti diisi. Tentunya semuanya akan melalui prosedur pemeriksaan, kecuali yang ini ya, yang kotak ini ya. Kalau Bapak Ibu memilih restitusi, dia akan masuk ke 17B. Kemudian kalau diperhitungkan dengan utang pajak, masih juga masuk ke 17B. Artinya masih sama-sama diperiksa, baru tahu berapa LB-nya. Tapi kalau Bapak Ibu mencentang pengembalian pendahuluan, ya 17C atau pasal 17D, ini tentunya akan direspon oleh KPP dengan menerbitkan SKP PKP tidak lebih dari 1 bulan sejak tanggal SPT dilaporkan secara lengkap. Ya, jadi ada fasilitas pembelian pendahuluan. Kalau Bapak Ibu misalnya yakin, oh ini benar-benar LB nih, SPT-nya, LB misalnya 500 juta, ya udah, daripada menunggu 1 tahun, ya lebih baik saya minta pembelian pendahuluan, ya melalui mekanisme 17C maupun 17D. Itu akan diproses paling lama 1 bulan, itu surat keputusan pengembalian pendahuluannya akan terbit. Setelah SKP PKP-nya terbit, silakan Bapak Ibu menyampaikan nomor rekening. Nomor rekening disampaikan, nanti akan terbit SKP KPP. Ya, setelah SKP KPP terbit, maka dalam jangka waktu 3-5 hari itu harus cair melalui KPPN dan masuk ke rekening perusahaan Bapak Ibu. Ya, jadi fasilitas pengembalian pendahuluan ini untuk di KPP Pratama Jimmy Pelayangan sudah sangat populer dan dimanfaatkan sekali oleh para wajib pajak. Lalu ada pertanyaan, Pak, kalau misalnya saya memilih untuk pengembalian pendahuluan 17C maupun 17D, apakah nanti diperiksa, Pak? Iya, nantinya diperiksa. Secara normal, SPT lebih bayar itu kan harusnya diperiksa ya Bapak Ibu ya.
pengembalian pendahuluan ini kan populer sejak tahun 2018 karena ada PMK 39 itu sendiri. Ya, 2018 sampai saat ini. Supaya apa? Supaya wajib pajak bisa menjaga keuangan perusahaannya. Kalau dia misal lebih banyak, bayangkan aja, bisa dia lebih bayarnya sampai 5 miliar. Dia nunggu setahun kan mengganggu cash flow-nya si perusahaan. Makanya terbitlah PMK 39 2018 itu sangat membantu wajib pajak sekali. Jadi silakan saya minta dulu lah kembaliannya di muka. Ya, boleh. Akan dilakukan penelitian secara sederhana. Kalau saat ini penelitian itu dilakukan oleh tim dari fungsional penyuluh. Ya, kalau dulu masih dilakukan oleh Waskon 1, tapi sejak ada fungsional penyuluh dialihkan ke fungsional penyuluh. Dalam jangka waktu 1 bulan harus sudah terbit surat keputusan pengembalian pendahuluannya atau SKPPKP. Ya, kemudian diterbitkan surat permintaan nomor rekening kepada wajib pajak. Ya, kemudian wajib pajak merespon dengan memberikan nomor rekening dengan mengisi formulir yang sudah disediakan. Nah, dalam jangka waktu 3-5 hari dari SKP KPP itu uang harus sudah masuk ke rekening perusahaan seperti itu. Tentunya setelah itu ada pemeriksaan. Nah, di situ. Jadi memang di sini membantu Bapak Ibu sekali ya. Tapi jangan lupa pengembalian pendahuluan ada buntutnya. Buntutnya adalah pemeriksaan. Jadi yakinkan dulu semuanya. Kalau memang mau pengembalian pendahuluan silakan karena itu fasilitas yang diberikan oleh negara. Tapi perlu dipersiapkan setelah itu ya. Jadi jangan sampai lupa. Oke, ini untuk 1771 selanjutnya ya. Oke, ini saya rasa Bapak Ibu juga sudah paham ya. Kalau misalnya dia perusahaannya menerapkan tarif umum, tentunya nanti di sini ada isian. Berapa penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran. Kemudian yang kuning-kuning ini harusnya terisi otomatis. Kemudian yang G untuk angsuran pasal 25 selanjutnya itu pun harusnya terisi otomatis. Oke, kemudian yang nomor 15A ini adalah isian dari yang 17714 tadi, yang PPh final tadi. Kalau dia perusahaannya masih menggunakan ketentuan PP 23 atau tarif final 0,5%. Dan ini nanti terisi secara otomatis ya Bapak Ibu ya, laporan keuangan, transkripnya juga di semua terisi otomatis, rincian ini terisi otomatis. Kemudian ini diisi secara manual, ini diisi manual, dan di sini juga diisi secara manual atau bisa juga otomatis nanti. Oke, sampai sini belum selesai Bapak Ibu, masih ada satu lagi ya yang harus diisi, yaitu silakan buka lampiran 8A. Ya, di sini banyak pilihannya. Kalau memang perusahaan Bapak Ibu bergerak di perusahaan industri manufaktur, dia pilihannya adalah lampiran 8A1. Perusahaan dagang silakan 8A2. Bank konvensional silakan 8A3. Bank syariah 8A4. Kemudian lampiran perusahaan asuransi 8A5. Jadi kalau misalnya CV, PT yang bidang usahanya umum ya isi aja di 8A6 ini lebih aman ya. Tentunya mengisinya di dana pensiun. Kemudian lampiran 8A8 ini untuk perusahaan pembiayaan ya, mungkin kayak leasing atau apa masuk ke 8A. Oke ya Bapak Ibu ya. Jadi sekilas pengisian SPT tahunan badan, baik yang itu menggunakan tarif umum maupun yang masih menggunakan tarif PP pasal 23. PP 23 bukan PP pasal 23, jadi PP peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2023.
Oke. Kemudian kita lanjut, Bapak Ibu, setelah kita mengklik ya, kita memilih. Misalnya kita kalau di contoh ini kita memilih 8A6 atau yang non kualifikasi. Silakan Bapak Ibu pindahkan poin-poin yang ada di neraca yang Ibu susun. Misalnya di elemen di ini ya, di kelompok aktiva, aktiva lancar maupun aktiva tetap maupun yang lainnya, silakan dipindahkan di sini. Kas dan setara kas silakan diisi sesuai dengan neraca yang Ibu susun tadi sebelum kita mengisi SPT ini. Kan ada persiapan tadi, apa aja dokumen yang persiapan, itu kan ada salah satunya adalah neraca. Silakan dipindahkan angka-angkanya di sini. Kemudian untuk rugi laba pun sama. Silakan pindahkan di sini. Ya, kalau sudah. Nah, kalau sudah, jangan lupa klik kirim. Jadi artinya SPT sudah siap semua ya isiannya. Kemudian kita klik kirim ya. Kita klik kirim, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ya, nah di sini ada beberapa file yang harus diunggah sebelum SPT kita kirim atau kita submit ya. Yang pertama, laporan keuangan file yang diupload berjenis PDF ukurannya maksimal 20 MB. Tadi perlu diperhatikan ya. Laporan keuangan itu tadi meliputi laba rugi dan neraca, yang maksimal itu ukuran filenya adalah 20 MB dalam bentuk PDF. Kemudian kalau untuk perusahaan yang masih menerapkan PP23, maka wajib juga mengupload rekapitulasi peredaran bruto PP23. Sama ini maksimal filenya hanya 5 MB. Ya, kalau misalnya ada mau melampirkan dokumen-dokumen lainnya atau dokumen lampiran lainnya, silakan diupload di sini. Ya, sudah dibatasi berapa ukuran filenya. Lampiran khusus untuk yang migas, kemudian lampiran khusus untuk BUT, ya. Kemudian daftar nominatif biaya promosi dan atau biaya entertainment, ya, itu silakan dilampirkan. Kalau sudah di-upload semuanya, masukkan kode verifikasi yang dikirimkan ke email yang Bapak Ibu daftarkan saat registrasi akun DJP online ya. Kemudian silakan submit. Sampai dia notifikasi submit SPT berhasil. Kalau ternyata muncul notifikasi error, ya error atau SPT isian SPT tidak valid atau tidak benar, silakan dicek lagi isian SPT-nya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, macam-macam sekali ya kendalanya, baik itu karena adanya karakter titik, ada karakter garis miring, atau kesalahan tulis di tahunnya yang harus 4 digit ke tulis 5 digit, atau yang lain sebagainya. Silakan dilihat kembali. Kalau misalnya sudah dicek dan ternyata selalu gagal, silakan ya Bapak Ibu KPP ya bawa file PDF-nya. Nanti kita akan bantu kita sampaikan ke bagian layanan sistem ya. Kita usahakan. Kenapa kok ada masalah ini sudah dicek tapi SPT-nya selalu gagal dilaporkan seperti itu. Ya sudah ada beberapa wajib pajak dan alhamdulillah semuanya berhasil. Ya karena itu tadi, karena dia salah tulis tahunnya. 2009 tertulis 2090. Jadi 5 karakter. Cuma itu aja. Setelah kita ganti, kita kirim langsung submit SPT berhasil. Ya kesalahannya sih seperti itu. Cuma kalau kita cek masing-masing ya kita cek sendiri, nggak ketemu. Apalagi kesalahannya waktu itu ada di pengisian lampiran khusus 1A, aktiva. Kebetulan aktivanya itu ada 500 baris ya, 500 baris, bayangkan. 500 baris harus dicek satu-satu, ya mending kita minta ke
kantor pusat, tolong dicekin secara sistem. Ternyata hanya ada kesalahan penulisan saja, seperti itu. Baik Bapak Ibu ya, jadi sekilas seperti itu pelaporan SPT tahunan badan ya. Menjawab pertanyaan dari wajib pajak yang ke helpdesk, ada yang bertanya, Pak, perusahaan kita kan baru berdiri, belum ada omset, udah 2 tahun, udah 1 tahun nih jalan, tapi tidak ada kegiatan. Apakah kita wajib lapor SPT? Iya, jawabannya wajib. Karena apa? Jadi kita logikanya wajib pajak yang karena perusahaannya tidak ada kegiatan, terus dia tidak melapor SPT-nya ya, walaupun nihil. DJP tidak akan tahu bahwa wajib pajak tersebut memang tidak ada kegiatan usaha. Karena apa? Karena DJP tidak punya informasi atau data. Tapi kalau wajib pajak yang memang dia tidak ada kegiatan usahanya selama bertahun-tahun dan dia rutin melaporkan SPT tahunan badan itu secara online dan SPT-nya statusnya nihil, maka DJP atau pajak akan tahu bahwa perusahaan tersebut selama 5 tahun terakhir dia tidak ada kegiatan usaha sama sekali. Tahunya dari mana? Dari SPT yang dia laporkan. Tapi lain halnya, tiba-tiba pajak tahu bahwa si PTA itu ada kegiatan usahanya sendiri, ya, ada kegiatan usahanya. Jadi pajak itu tahu nih, si PTA dia punya omset nih, tapi dia nggak pernah lapor SPT. Nah, itu lain hal ceritanya. Itu nanti mungkin teman-teman AR yang akan mengirimkan SP2DK ke wajib pajak tersebut. Jadi artinya laporan wajib pajak itu sangat penting walaupun perusahaannya nihil. Karena itu akan menjadi dasar data bagi Direktorat Jenderal Pajak. Seperti itu. Oke, sudah selesai ya Pak Momon? Oke. Jadi sementara itu dulu ya Bapak Ibu ya, nanti kita akan berlanjut ke session tanya jawab. Kalau bisa saya jawab. Kalau enggak ya gimana ya? Mudah-mudahan bisa semua. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu tercerahkan lah ya, walaupun sedikit. Paling enggak ini menambah khasanah pengetahuan kita di bidang perpajakan. Oh iya, perlu kami sampaikan bahwa sesuai rencana, ya rencana strategis yang disiapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, per 1 Juli nanti akan ada perubahan besar. Ya, saya nggak tahu atau kami pun belum tahu secara pastinya seperti apa. Tapi kalau secara gambaran umum yang sudah disampaikan oleh kantor pusat bahwa per 1 Juli nanti akan dirilis aplikasi perpajakan ya, itu yang lebih komprehensif ya, atau kami menyebutnya Cortex lah ya. Jadi mungkin nanti per 1 Juli, ini gambaran umum aja ya, aplikasi seperti e-faktur ya, web e-faktur, kemudian itu yang e-421, e-identifikasi mungkin akan digantikan dengan aplikasi terbaru ya. Jadi semua akan digabung menjadi satu. Ya, jadi nanti aplikasi-aplikasi yang seperti ini mungkin sudah digantikan semua, sudah tidak ada lagi. Nah, tapi untuk lebih jelasnya kami akan menyampaikan nanti ya. Takutnya nanti kalau kita sampaikan di sini ternyata salah, ya kan malah repot. Jadi gambar umum per 1 Juli nanti DJP akan melakukan perubahan besar khusus untuk aplikasi perpajakan. Jadi siap-siap ya, nanti mungkin ya bagi teman-teman mungkin yang perlu dilakukan adalah menyiapkan sumber dayanya, sumber daya manusianya, kemudian juga perangkat perasa, baik itu PC maupun laptop yang lebih mumpuni tentunya ya, dan juga
teman-teman konsultan akan mungkin lebih keras lagi untuk memberikan layanan kepada klien-kliennya ya, karena semuanya akan mengarah ke yang lebih lebih kompetitif ya tentunya untuk teman-teman konsultan. Jadi seperti itu ya sekilas Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan mencerahkan Bapak Ibu semua. Kemudian kita masuki sesi tanya jawab. Mungkin nanti saya juga akan dibantu oleh Pak Momon, oleh Pak Andi ya. Akan mencoba menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah secara detail, secara jelas disampaikan oleh Pak Yusir terkait dengan bagaimana kita membuat laporan keuangan ini ya. Dari mulai awal sekali sampai dengan terakhir kita melakukan pelaporannya. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan melakukan sedikit diskusi ya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk raise hand atau boleh juga melalui chat, dan mungkin juga di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang diajukan secara chat. Mungkin nanti akan kami bacakan setelah mungkin ada pertanyaan yang mungkin ingin diajukan secara langsung. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung mungkin bisa raise hand. Pastikan titik kedaftar. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin kita akan coba jawab pertanyaan yang diajukan secara chat ya. Di sini sudah ada penyuluh pajak lain, ada Pak Andi Victora, juga ada Pak Adi Wijaya yang mungkin bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari wajib pajak ini. Ini kebetulan pematerinya Pak Dasir ya lagi istirahat sebentar ya, karena memang sudah luar biasa sekali menyampaikan, mungkin hampir lebih dari 90 menit menyampaikan materi ini secara detail. Baik, pertanyaan pertama. Ini pertanyaan dari Bu Fitria ya, Fitria Simbolon. Bertanya, bagaimana untuk pengisian form 17713 jika tidak menerima bukti potong? Ini biasanya transaksi dengan pemerintah. Jadi ya kadang-kadang transaksi dengan pemerintah seperti itu tidak ada bukti potongnya dan memang tidak pernah diberi bukti potong PPh 23 atau PPh 22-nya. Nah, mungkin ada yang bisa menjelaskan atau menjawab pertanyaan ini pada Pak Andi Victora mungkin. Ini dulu. Gimana? Pertanyaan pertama. Untuk pengisian form 1771 jika tidak ada bukti potongnya Bang Yusir. Biasanya dengan instansi pemerintah nih. Apa yang harus diinput? Iya. Baik.
Baik, next. Tadi ada gangguan teknis dari Pak Andi ya, lagi dibenerin speakernya atau mikrofonnya. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan pertama dari Ibu atau Bapak ya, Ibu Fitria Simbolon ya. Terima kasih Ibu Fitria Simbolon, sebelumnya kami ucapkan ya sudah memberikan feedback atau pertanyaan. Pertanyaan 3 ini tentunya yang terkait dengan kredit pajak ya, ada pasal 22 dan ada pasal 23 juga di situ. Jika tidak menerima bukti potong, ya artinya Bapak Ibu Fitria Simbolon perusahaannya tidak menerima bukti potong ya. Ini biasanya transaksi dengan pemerintah. Kita tidak pernah diberi bukti potong untuk PPh pasal 23 atau pasal 22. Oke, ada beberapa opsi jawabannya. Opsi yang pertama tentunya kita bicara opsi yang formal. Kalau misalnya perusahaan Ibu Fitria Simbolon itu tidak menerima bukti potong pasal 23 atau pasal 22, ya. Kalau formalnya sih ya tidak bisa diisi karena tidak ada dasar atau nomor bukti potongnya, ya. Itu kalau kita bicara secara formalnya ya. Tapi ada opsi kedua, ya, ada opsi kedua. Mungkin Bapak Ibu bisa menghubungi AR ya, AR-nya bisa nggak saya minta tolong, saya ingin lihat dasar untuk kita masukkan ke bukti potong. Jadi nomor bukti potongnya nanti silakan diisikan nomor NTPN-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi tapi ya Bapak Ibu harus menghubungi AR-nya dulu. Bisa nggak saya minta NTPN pungutan pasal 22 atau pasal 23 ya dari instansi pemerintah. Kalau misalnya nggak bisa ya gimana lagi Bapak Ibu ya. Jadi memang repot sekali ketika kita sudah dipotong pasal 22, pasal 23, yang mana itu nanti fungsinya atau gunanya sangat besar sekali sebagai yang akan menentukan besar kecilnya PPh pasal 29 yang akan dibayar oleh perusahaan Bapak Ibu semua. Ya, ada dua opsi jawaban. Yang pertama tentunya secara ketentuan pengisian SPT khususnya form 1771/3 ini harus memiliki bukti potong yang diperoleh dari lawan transaksinya. Kalau misalnya tidak memiliki bukti potong tersebut bagaimana? Coba Bapak Ibu hubungi AR Bapak Ibu sekalian ya. Bisa nggak kita meminta NTPN-nya atau ada opsi lain dari AR tersebut supaya Bapak Ibu tidak dirugikan. Ya. Ya, apalagi kalau perusahaan Bapak Ibu memang sudah tidak menerapkan tarif PP 23, artinya sudah menjalankan tarif umum. Tentunya ini merugikan sekali karena kita udah dipotong tapi kok bukti potongnya nggak ada, seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan berkomunikasi dengan AR Bapak Ibu sekalian supaya bisa memperoleh minimal NTPN-nya. Ya, nanti bisa diisikan di SPT 1771/3 tersebut. Seperti itu ya Pak Ibu Fitria Simbolon ya. Kemudian kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Molina ada H ya. Pertanyaannya, kami BPR Bank Perkreditan Rakyat ya, selaku pemotong dan penyetor PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga tabungan dan deposito. Ini kami input lampiran berapa? Tidak ada. Jadi bagi wajib pajak yang bergerak di perbankan ya, konvensional maupun BPR, kan dia punya kewajiban sebagai pemotong atau pemungut PPh ya, baik itu atas bunga deposito atau tabungan, dia selaku pemotong atau pemungut kewajibannya menerbitkan bukti potong dan memberikan bukti potong itu kepada nasabahnya ya atau kepada lawan transaksinya. SPD tahunan tentu itu bukan menjadi kredit pajak. Tentunya berdasarkan bukti potong itu juga nanti harus sinkron dengan laporan keuangan dari bank itu sendiri. Ya, jadi artinya
bukti potong yang diterbitkan itu sebagai cross check atas laporan keuangan minimal untuk laporan rugi laba dari perusahaan itu dari bank tersebut. Fungsinya di situ. Ini berbeda dengan yang ditanyakan Ibu Fitri Simbolon. Kalau Ibu Fitri Simbolon tadi perusahaannya dipotong. Kalau yang untuk Ibu Molina ini perusahaannya sebagai pemotong. Ya. Jadi kalau dia perusahaannya sebagai yang dipotong, maka bukti potong itu akan menjadi kredit pajak dia di SPT tahunan dan mengisikannya di 1771/3. Tapi kalau perusahaan Ibu sebagai pemotong, ya seperti yang BPR ini, maka tidak ada pengisian atau tidak ada pelaporan atas bukti potong itu di SPT tahunan. Kan sudah disampaikan secara bulanan ya di PPH unifikasi ya, seperti itu. Begitu ya Ibu Molina ya. Kemudian lanjut ke pertanyaan Yuliana, Ibu Yuliana. Wah, ini Ibu semua nih. Pak, mau tanya untuk perusahaan SPBU yang menjual BBM, Pertalite, Pertamax, di mana dalam pembeliannya dipungut PPh final pasal 22 oleh Pertamina. Oke, udah betul itu. Apakah nanti dalam SPT tahunan penghasilnya akan dikenakan PPh lagi, Pak? Tidak. Kalau sudah dipotong final. Jadi, bagi perusahaan yang bergerak di SPBU ya, terutama di SPBU, dia di SPT tahunannya selama produk yang dia jual itu berupa BBM yang dari Pertamina, yang mana saat pembeliannya sudah dipotong PPh pasal 22 oleh Pertamina secara final, maka tidak akan ada PPh yang harus disetor di SPT tahunan. Lain halnya jika SPBU itu menjual produk lain, misalnya pelumas atau yang lainnya, ya. Jadi itu hasil penjualan produk-produk lain selain BBM tadi itu wajib dicatat, dan itu masuk ke penghasilan lainnya yang tidak dipotong final. Ya, koreksi kalau jika saya salah ya. Jadi pada intinya jika yang dijual itu oleh SPBU itu sejenis Pertalite, Pertamax, dan itu masuk kategori BBM sudah dipotong PPh pasal 22 secara final oleh Pertamina, maka di SPT tahunan cukup dilaporkan saja dan tidak merupakan objek pajak karena sudah dipotong secara final. Demikian. Kemudian pertanyaan dari Ibu Velia, BPR Pundi Dana ya. Siang Pak, mau tanya, jika terjadi perubahan pengurus BPR itu wajib disampaikan ke DJP dalam jangka waktu berapa lama ya? Nah ini, jika memang terjadi perubahan pengurus, ya, ini koreksi kalau salah ya, kalau nggak salah itu dalam jangka waktu 1 bulan, itu sudah harus menyampaikan perubahan susunan dari pengurus yang baru, tentu dibuktikan dengan akte perubahan. Ya, apalagi kalau misalnya ini terkait dengan PKP ya, ini kan kalau BPR kan jarang sekali PKP ya. Apalagi kalau dia bicara dengan terkait dengan wajib pajak yang PKP itu harus segera disampaikan. Karena nanti kaitannya dengan susunan pengurus dari perusahaan tersebut. Kalau untuk PKP kan jelas itu. Fungsinya dari pengurus itu jelas sekali, siapa yang harus tanda tangan fakturnya, ya, siapa yang harus mendaftar saat perpanjangan sertel dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk BPR ini, ya kalau ditanya jangka waktunya paling lama 1 bulan ya, itu wajib sudah disampaikan akte perubahannya ke DJP melalui apa? Melalui ya, perubahan data wajib pajak. Dan itu disampaikan langsung ke KPP terdaftar, ya, bukan ke KPP terdekat seperti EVIN. Kalau OP kan enak tuh EVIN-nya bisa KPP terdekat. Cuma kalau untuk perubahan data baik OP maupun badan wajib ke KPP terdaftar. Oke, seperti itu Pak Momon. Silakan Pak Momon. Baik, terima kasih Pak Nasir yang sudah menjawab secara tuntas nih seluruh pertanyaan yang sudah diajukan di kolom chat. Dan saya kira memang sudah jelas sekali ya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Nasir tadi terkait dengan teknis pengisian secara umum, dan mungkin kalaupun ada sedikit-sedikit pertanyaan seperti ini ya ini artinya mungkin ya memang terjadi di lapangan ada hal-hal yang mungkin perlu
ditanyakan. Tapi berkaitan dengan pengisian SPT sendiri, saya kira wajib pajak sudah mudah-mudahan bisa memahami dengan apa yang saya disampaikan tadi. Saya kira mungkin kita cukupkan ya kelas pajak pada siang hari ini. Sudah cukup memakan waktu lebih kurang 2 jam. Kami ucapkan terima kasih pada Pak Nasir dan juga Pak Andi dan Pak Adi dan Bapak Ibu sekalian yang sudah ikut dalam kelas pajak pada siang hari ini, pagi sampai dengan menjelang siang hari ini. Ya mudah-mudahan bisa segera ya bagi yang belum untuk melakukan pelaporan SPT-nya agar tidak telat dan menghindari sanksi administrasi. Sebagai informasi tambahan Bapak Ibu, di grup info penyuluh itu ya sengaja kami kunci ya sekarang karena memang agar interaksi ya karena memang sifatnya lebih kepada kami menyampaikan informasi yang satu arah ibaratnya seperti itu. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan sekarang memang sudah ada khusus pertanyaan melalui helpdesk ya, HP helpdesk yang kebetulan beberapa hari kemarin mengalami gangguan ya, mengalami gangguan nomornya. Jadi sekarang nomor helpdesk penyuluh itu mengalami perubahan. Silakan Bapak Ibu, ini saya tulis di kolom chat. Nomornya 0823 766 344 92 0823 766 344 92. Ya, ini nomor helpdesk yang baru sekarang. Jadi khusus untuk pertanyaan-pertanyaan silakan diajukan melalui HP online helpdesk tersebut. Dan memang yang memegang atau yang bertugas menjaga HP ini ya petugas penyuluh yang memang secara bergantian sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Kemudian untuk materi, baik nanti mungkin kami akan sampaikan di grup saja, karena mungkin juga mungkin dibutuhkan oleh teman-teman yang lain. Kalaupun mungkin belum bergabung dengan grup, ya silakan menghubungi nomor-nomor kita. Bisa juga menghubungi nomor yang ada di sini. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, juga kepada Pak pemateri. Mudah-mudahan acara kelas pajak pada pagi hari ini dan siang ini dapat bermanfaat kepada kita semua. Dan mungkin kita akan berjumpa lagi dalam kelas pajak atau sosialisasi peraturan perpajakan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Baik. Izin ditutup ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu.